Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelompok R Rekayasa Perangkat Lunak, yang beranggotakan yang pertama ada Muhammad Dafa Putra Wibowo dengan NPM 20170511061, itu saya sendiri. Dan yang kedua ada Muhaimin Nurdin dengan NPM 20170511070. Dan yang ketiga ada Ages Ardiah Pramesti dengan NPM 20170501064. Di sini kami akan membahas tentang software quality yang diambil dari buku Pressman pada bab 15.2. Langsung saja. Pengertian software quality. Software quality di sini merupakan proses perangkat lunak yang efektif diterapkan dengan cara menciptakan produk bermanfaat yang memberikan nilai terukur bagi mereka yang membuat dan yang menggunakannya. Ini sebagai standar untuk bagaimana sih software yang baik itu terbentuk gitu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ages Ardiah. Pada Ages dipersilakan. 3 poin penting dalam software quality. 1. Proses perangkat lunak yang efektif membangun infrastruktur yang mendukung setiap upaya membangun produk perangkat lunak berkualitas tinggi. 2. Hasil produk software yang berguna memberikan isi, fungsi, dan fitur yang benar-benar diinginkan pengguna. Tetapi penting juga untuk memberikan aset ini dengan cara yang andal dan bebas dari error. 3. Software berkualitas tinggi memberikan manfaat bagi organisasi, software, dan komunitas pengguna dengan menambah nilai bagi pembuat software dan pengguna produk software. Pengorganisasian software bertambah nilainya karena software dengan kualitas tinggi akan tidak banyak membutuhkan pemeliharaan dan lebih sedikit dalam perbaikan bug, sehingga hal ini akan membuat pengembangan software dapat memanfaatkan waktunya untuk membuat software baru dan juga akan mengurangi pengolahan ulang software. Faktor kualitas software. A. Kualitas dalam model penggunaan. 1. Keefektifan, akurasi, dan kelengkapan yang digunakan pengguna untuk mencapai tujuan. 2. Efisiensi, sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan pengguna sesuai dengan akurasi yang diinginkan. 3. Kepuasan, kebergunaan, kepercayaan, kesenangan, kenyamanan pengguna dalam menggunakan software. 4. Kebebasan dari risiko, peringanan risiko ekonomi, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. 5. Cakupan konteks, kesesuaian software, dan fleksibilitas. B. Kualitas produk. 1. Kesesuaian fungsional, lengkap, benar, sesuai. 2. Efisiensi kinerja, memanfaatkan waktu, sumber daya, dan kapasitas. 3. Kesesuaian, koeksistensi, interoperabilitas. 4. Kegunaan, ketepatan, kemampuan belajar, pengoperasian, perlindungan kesalahan, estetika, dan aksesibilitas. 5. Keandalan, kedewasaan, ketersediaan, toleransi kesalahan, dan pemulihan. 6. Keamanan, kerahasiaan, integritas, akuntabilitas, dan keaslian. 7. Pemeliharaan modularitas, dapat digunakan kembali, dapat dimodifikasi, dan dapat diuji. Kemudian saya akan melanjutkan penjelasan dari Ages. Jadi di sini terdapat penilaian kualitas software secara kualitatif. Dimensi dan faktor kualitas yang disajikan akan berfokus pada kelengkapan produk perangkat lunak dan dapat digunakan sebagai indikasi umum untuk menilai kualitas aplikasi.
Tim perangkat lunak dapat mengembangkan serangkaian karakteristik kualitas dan terkait pertanyaan yang akan diselidiki sejauh mana setiap faktor telah dipenuhi. Misalnya seperti ketika ISO 25010 mengidentifikasi kegunaan sebagai faktor kualitas yang penting. Kemudian kita juga bisa mengevaluasi antarmuka atau interface pengguna dan menilai kegunaannya. Kemudian untuk mengembangkan ukuran kuantitatif untuk faktor kualitas yang dicatat, kita juga bisa membuat daftar atribut sederhana dan menyediakan yang menyediakan indikasi kuat bahwa faktor-faktor tersebut ada. Mungkin untuk memulainya kita bisa membuat sub karakteristik yang disarankan untuk kegunaan dalam ISO 25010, meliputi kesesuaian, kemampuan belajar, pengoperasian, penanganan kesalahan atau error, estetika, dan juga aksesibilitas. Kita juga bisa membuat semacam kuesioner atau serangkaian tugas terstruktur untuk dilakukan oleh pengguna. Dan kita juga bisa mengamati ketika pengguna melakukan tugas-tugas tersebut dan menyelesaikan kuesioner yang telah kita buat. Kemudian, untuk melakukan penilaian, kita perlu menangani secara spesifik, terukur, atau setidaknya dikenali interface, atribut interface-nya atau atribut antarmukanya. Tugas kita mungkin akan difokuskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti untuk penilaian kelayakan. Pertanyaannya seperti seberapa cepat pengguna bisa menentukan apakah produk perangkat lunak ini bisa membantu mereka dalam menyelesaikan tugas mereka. Kemudian untuk penilaian kemampuan belajar, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari cara penggunaan sistem ini untuk menyelesaikan tugas mereka. Kemudian, apakah pengguna dapat mengingat kembali cara menggunakan fungsi sistem tersebut tanpa mengulanginya ke tutorial atau ke cara pemakaian aplikasi tersebut. Kemudian, dari penilaian operabilitas, berapa lama waktu yang dibutuhkan pengguna untuk menyelesaikan tugas menggunakan sistem. Kemudian, apakah sistem mencoba mencegah pengguna ketika membuat kesalahan, atau di sini masuk ke penilaian penanganan error. Kemudian, apakah sistem mengizinkan pengguna untuk membatalkan operasi yang memungkinkan bisa mengakibatkan kesalahan. Dan ini juga merupakan penilaian untuk penanganan error. Kemudian kita ada juga apakah jawaban memberikan tanggapan yang baik untuk mengenai penampilan atau interface pengguna. Kemudian ini merupakan penilaian tentang estetika. Selanjutnya, apakah antarmuka pengguna sesuai dengan item daftar periksa aksesibilitas yang diperlukan untuk pengguna tersebut? Dan ini merupakan penilaian tentang aksesibilitas. Kemudian juga ada pertanyaan seperti peninjauan tentang perangkat lunaknya, apakah harapan untuk interface perangkat lunak tersebut apakah sudah sesuai atau belum, dan bagaimana harapannya ke depannya. Kemudian saat desain antarmuka dikembangkan, tim perangkat lunak akan meninjau desain prototipe dan mengajukan pertanyaan yang dicatat. Jika jawaban untuk sebagian besar pertanyaan adalah ya, maka kemungkinan antarmukanya sudah menunjukkan kualitas yang tinggi. Kumpulan pertanyaan serupa dengan ini akan dikembangkan untuk setiap faktor kualitas yang akan dinilai. Dalam kasus ini, kegunaan selalu penting untuk mengamati pengguna representatif berinteraksi dengan sistem. Untuk beberapa faktor kualitas yang lain, mungkin penting untuk menguji perangkat lunak di alam liar atau setidaknya di lingkungan produksi. Kemudian untuk penilaian kualitas software secara kuantitatif. Dalam sebagian sebelumnya sudah dijelaskan tentang set faktor kualitatif untuk pengukuran kualitas perangkat lunak.
untuk pengukuran kualitas perangkat lunak. Komunitas rekayasa perangkat lunak berusaha untuk mengembangkan langkah-langkah yang tepat untuk menentukan kualitas perangkat lunak secara tepat. Kemudian Pavano dan McCall membahas situasi ini. Subjektivitas dan spesialisasi berlaku untuk menentukan kualitas perangkat lunak. Untuk membantu memecahkan masalah ini diperlukan definisi kualitas perangkat lunak yang lebih tepat serta beberapa cara untuk mendapatkan pengukuran kuantitatif kualitas perangkat lunak untuk analisis objektif. Karena tidak ada yang namanya pengetahuan yang absolut. Seseorang seharusnya tidak berharap untuk mengukur kualitas perangkat lunak dengan tepat. Untuk setiap pengukuran, bisa saja sebagian tidak sempurna atau terdapat kecacatan. Dan kecacatan ini bisa dideteksi menggunakan metrik perangkat lunak. Jadi metrik perangkat lunak itu merupakan pengukuran untuk mengukur kualitas perangkat lunak. Pengukuran tersebut meliputi membandingkan antara perangkat lunak tersebut dengan yang lain, kemudian menghitung usaha yang dibutuhkan untuk membuat suatu perangkat lunak tersebut, dan membandingkan jumlah baris kode apakah sudah sesuai atau ada tingkat kerumitan yang tidak diperlukan, kemudian menentukan bobot fungsionalitas dari sistem atau aplikasi tersebut. Kemudian proses tersebut terdiri dari menemukan fragmen kode yang menunjukkan adanya hal-hal seperti kopling tinggi atau tingkat kerumitan dari kode yang tidak perlu. Atribut kode internal dapat dijelaskan kuantitatif menggunakan metrik perangkat lunak. Nilai metrik perangkat lunak kapan saja dihitung untuk fragmen kode berada di luar kisaran nilai yang dapat diterima. Ketika kisaran nilainya dapat diterima, maka itu menandakan keberadaan masalah kualitas yang harus diselidiki. Ketika fragmen kode berada di luar kisaran nilai yang dapat diterima, berarti kisaran nilainya tidak dapat diterima, maka itu menandakan ada atau terdapat masalah kualitas yang harus diselidiki. Dalam menyajikan satu set metrik perangkat lunak dapat diterapkan ke penilaian kuantitatif kualitas perangkat lunak. Dalam semua kasus metrik mewakili tidak langsung pengukuran, yaitu kami tidak pernah benar-benar mengukur kualitas melainkan beberapa manifestasi dari kualitas. Faktor yang memperumit adalah hubungan yang tepat antara variabel yang diukur dan juga kualitas perangkat lunak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa.